terima kasih Bu Siti atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Jadi saya mohon izin Bu untuk mewawancarai Ibu, gunanya untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi Bu, yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini, selama Ibu memimpin di SMP Negeri 1 Tanah Sepenggal ini, ada nggak Bu suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu ceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Terima kasih kepada Ibu Nurmala Dewi SPDGR, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Tanah Sepenggal, yang telah mewawancarai saya pada saat ini, yaitu mengenai dilema kasus yang pernah terjadi di SMP Negeri 1 Tanah Sepenggal ini. Pernah pada tahun 2022, tahun kemarin, ada salah satu siswa kita yang pada semester genap, itu pada bulan Januari, Februari itu masih sekolah. Pada bulan Maret itu tidak sekolah karena mengalami sakit kepala setiap pagi. Jadi karena wali kelasnya bertanggung jawab terhadap anak tersebut, maka dipanggillah orang tuanya datang ke sekolah. Maka orang tuanya datang sekolah yang menyebutkan minta izin dulu Bu, anaknya mau berobat. Kemudian 2 minggu setelah itu dipanggil lagi oleh wali kelas tersebut, orang tuanya ke sekolah. Kemudian orang tuanya datang ke sekolah menyebutkan, Bu, mungkin pengobatan Nadia ini cukup lama. Mungkin Nadia ini mengundurkan diri dulu Bu di kelas 3 ini. Nah, wali kelasnya berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah. Maka pihak kepala sekolah, wali kelas dan guru mengabulkan permintaan orang tuanya dengan alasan untuk berobat. Kemudian pada bulan April datang pula orang tuanya mau masuk lagi sekolah anaknya tersebut. Maka sebagai saya menjabat saat itu, dipanggillah semua guru dan staf PU untuk rapat mendadak menanggapi kasus yang tadi orang tuanya datang untuk anaknya sekolah lagi. Maka karena guru mempunyai rasa kasih sayang kepada anaknya, rasa peduli kepada anaknya, kasihan kepada anaknya, tinggal beberapa waktu lagi untuk ujian, maka diterima kembalilah siswa tersebut untuk datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya, Ibu Nurmala Dewi, itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab dilema kasus yang Ibu Dewi tanyakan kepada saya. Terima kasih. Oh, jadi waktu dilema yang Ibu hadapi tadi bersama majelis guru, jadi keputusannya tetap anak tersebut sekolah kembali, mengikuti ujian ya Bu ya. Ya. Oke. Setelah itu jadi begini Bu, untuk kasus dilema ini pada modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ada 2 dilema, yaitu yang pertama dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral yang merupakan dilema kebenaran lawan kesalahan. Nah, pertanyaan saya nih Bu sama Ibu, menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya lihat dulu permasalahannya, saya lihat dulu dilemanya, kemudian saya identifikasi dulu dilemanya. Kalau dilemanya benar, maka saya terima alasan tersebut karena kebenaran itu merupakan suatu kebajikan yang hasilnya mudah-mudahan itu akan baik untuk siswa tersebut. Ya, itu saja yang dapat saya jawab. Jadi Ibu sebelum mengambil keputusan Ibu terlebih dahulu mengidentifikasi. Iya, saya lihat dulu dilema tersebut ya. Bagus sekali ya Bu.
Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama saya menjabat, saya menjunjung tinggi nilai kejujuran, nilai kebajikan, nilai moral dan etika. Karena kebajikan dan kejujuran, moral, etika yang kita tanamkan kepada siswa tersebut, itulah merupakan modal siswa kita untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya supaya menjalankan sesuai dengan tuntunan yang kita ajarkan di sekolah, supaya hidup bagaimana hidup yang benar, yang sesuai dengan pesan moral kita sebagai guru untuk anak didik kita. Sama ya Bu, jadi saya juga sebagai guru sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti yang Ibu sebutkan tadi. Iya. Jadi Bu, dalam pengambilan keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini terhadap kasus-kasus dilema di sekolah Ibu? Yang pertama saya ambil langkahnya yaitu satu, saya cari dulu permasalahannya, apa penyebab dilema itu makanya terjadi. Kemudian langkah yang kedua, saya ajak berdiskusi atau rapat guru mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian dilema tersebut. Nanti ada masukan-masukan dari guru. Mana yang terbaik itulah yang kita terapkan supaya permasalahan itu pun terselesaikan. Itu saja jawaban dari saya. Oke, jadi tentunya seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu mengonfirmasi permasalahan dulu, setelah Ibu berdiskusi dengan majelis guru, setelah itu Ibu merefleksikannya kembali ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu ini? Ya, pengambilan jalan efektif itu adanya kerjasama, adanya hubungan baik antara guru, antara orang tua, antara siswa, sehingga kalau terjadi dilema atau kasus di sekolah, kita mudah menghadapinya. Ada hubungan antara guru dengan siswa, guru dengan wali murid, guru dengan kepala sekolah, maka mudah kita selesaikan. Betul sekali nih yang Ibu ucapkan tadi, memang komunikasi nampaknya memang menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema menurut Ibu? Misal, ada kasus yang terjadi di sekolah, maka dengan sigap kerjasama antara wali kelas dan antara guru piket pada hari itu, maka dipanggillah orang tuanya, diselesaikanlah, didudukkanlah masalah tersebut, supaya orang tua itu tahu bagaimana perilaku siswanya di sekolah. Karena mengapa Bu? Sering orang tuanya terkecoh, katanya anak saya baik Bu di rumah, tiba di sekolah berbeda perangainya dengan di rumah. Makanya setelah dipanggil orang tuanya menghadap wali kelas dan diselesaikan guru piket, maka legalah orang tuanya, oh begini sifat anak saya di sekolah. Maka bisa dinasehati dia sebagai orang tua. Karena orang tua itu cuma memantau di rumah, sedangkan yang memantau di sekolah adalah guru. Jadi guru yang tahu selama jam 7.30 sampai jam 1 siang, guru yang lebih tahu sifat anak didiknya. Terima kasih Bu. Benar sekali itu. Jadi itu memang tantangan terberat bagi kita pihak sekolah. Berarti kita harus terus berkoordinasi dengan wali murid seperti itu ya Bu. Ya. Setelah itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini saya tidak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila permasalahan itu terjadi saat itu, maka diselesaikanlah saat itu, supaya jangan berlarut-larut. Makanya sering terjadi dendam setelah sekolah, pulang sekolah terjadi perkelahian akibat permasalahan di sekolah tadi belum diselesaikan oleh pihak sekolah. Maka saya suruh wali kelas dan guru atau guru piket selesaikanlah saat itu juga, supaya jangan melebar-lebar masalahnya. Setelah itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya di sekolah ini kalau ada kasus dilema etika itu diselesaikan yaitu dari guru, dari wali kelas. Nah, kalau kasus itu agak berat dipanggillah ketua komite. Nah, berundinglah, rapatlah saat itu mencari jalan keluarnya, jalan terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut, Bu. Maka komite jangan ditinggalkan. Itu merupakan wakil daripada orang tua yang sekolah di sini, Bu. Disuruhlah datang ke sekolah, diselesaikanlah masalah tersebut. Guru, orang tua, kalau dipanggil orang tua, datang orang tua, kemudian wali kelas dan guru piket. Diselesailah hari itu juga, Bu. Jadi dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pertanyaan terakhir saya nih Bu, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menjabat, mengambil keputusan dilema etika ini seperti apa? Begini, Bu, intinya keterbukaanlah, supaya ada komunikasi yang baik antara guru, wali kelas, dan siswa. Karena mengapa? Karena keterbukaan tersebut adanya hubungan baik, sehingga terlaksanalah dan terselesailah kasus yang terjadi di sekolah ini. Kalau tidak ada hubungan yang baik, tidak ada keterbukaan, tidak ada komunikasi yang baik, bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Masalah tersebut harus ditindaklanjuti secara cepat. Tadi sudah saya jelaskan, kalau tidak kita lanjuti dengan cepat, nanti kasusnya melebar. Maka intinya hubungan baik, komunikasi yang baik antara siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua, pihak sekolah, pihak orang tua, pihak komite. Nah, mudah-mudahan kalau hubungan baik, komunikasi yang baik, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, bisa diatasi. Jadi kesimpulan yang Ibu Siti sampaikan tadi, yang saya tangkap ini memang komunikasi yang baik, saling keterbukaan ya Bu Siti ya, antara pihak sekolah dengan orang tua, agar tidak ada miskomunikasi antara kedua belah pihak tersebut. Memang tujuan kita, apalagi kita sebagai guru, memang keinginan kita kan pendidikan kita berpihak kepada murid, seperti itu ya Bu ya. Bu Siti, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya mewawancarai Ibu. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nurmala Dewi SPD dari SMP Negeri 1 Tanas Penggal. Jadi Pak, kedatangan kami di SMPK Negeri Limo Bungo ini adalah untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pendidikan guru penggerak yang judulnya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya minta izin kepada Bapak untuk melakukan sesi wawancara. Boleh Pak?
Insya Allah boleh. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama menjadi kepala sekolah, apa Bapak pernah mengalami dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Boleh diceritakan Pak seperti apa dilemanya? Ya, terima kasih Ibu Nurmala Dewi. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya. Semenjak saya menjadi kepala sekolah di sini, benar ada beberapa kasus yang saya hadapi dan saya mengalami dilema dalam mengambil keputusan dari kasus tersebut. Contohnya, kasus yang baru saja terjadi baru-baru ini. Ada siswa SMK ini atau siswa saya di sini yang selalu datang terlambat. Setelah dicari tahu dan diselidiki apa penyebab anak itu datang selalu terlambat, ternyata siswa kami tersebut adalah anak yatim dan harus bekerja membantu perekonomian keluarganya. Jadi anak ini berjualan malam di warung di depan rumah. Dia berjualan seperti kopi, mie rebus atau mie goreng dan lain-lainnya. Dia mulai jualan dari jam 8 malam sampai jam 2 malam setiap harinya. Jadi anak tersebut selalu terlambat bangun pagi dan datang ke sekolah. Terima kasih. Jadi kasus yang Bapak alami ini, Bapak mengalami dilema ya Pak ya dalam mengambil keputusan tentang anak tersebut sering terlambat datang ke sekolah. Di sisi lain dia membantu perekonomian keluarga dan di sisi lain dia tidak disiplin datang ke sekolah. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Lantas keputusan apa nih Pak yang Bapak ambil saat Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Keputusan yang saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai hal dan berkoordinasi dengan beberapa pihak, akhirnya saya memutuskan untuk memberikan beasiswa kepada siswa tersebut dan memanggilkan orang tuanya, terus mengurangi jam berjualannya. Jadi keputusan yang Bapak ambil sangat solutif sekali ya Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, ada 2 jenis dilema, yaitu yang pertama dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? Selama ini biasanya saya untuk menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya akan berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap situasi. Seandainya kasus yang saya hadapi adalah memutuskan antara 2 kepentingan yang sama-sama benar, berarti saya sedang menghadapi dilema etika. Namun jika ada kasus di mana nilainya antara benar lawan salah, itu merupakan bujukan moral. Biasanya bujukan moral ini kasus yang jelas ada pelanggaran di dalamnya. Jadi Pak, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
selama ini ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tentunya kita harus menimbang kebenaran yang bersifat objektif, bukan secara subjektif. Kadang yang menurut kita benar belum tentu benar secara umum. Jadi sebagai pemimpin kita harus objektif menilai kebenaran ini. Jika memang tidak ada pelanggaran hukum atau pelanggaran tata krama yang ada di sekolah, dan yang perlu kita putuskan adalah antara dua kebenaran, maka prinsip saya adalah memutuskan untuk kepentingan bersama. Jadi dalam Bapak mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus dilema ini, Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau bicara langkah atau prosedur di dalam pengambilan keputusan, setiap ada masalah, biasanya saya pertama menganalisa kasus dan nilai kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkoordinasi dengan beberapa pihak yang berkepentingan seperti wakil kepala sekolah, guru BK, wakakesiswaan, wali kelas, dan juga orang tua murid dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kasus yang saya hadapi, gunanya untuk mencari tahu fakta-fakta terhadap kasus ini. Terima kasih. Terus langkah yang ketiga, mengadakan musyawarah dengan guru-guru untuk kasus-kasus yang sangat dilema. Dalam diskusi bisa diuji benar salahnya kasus ini dan memunculkan berbagai opsi atau pilihan. Terus langkah keempat, membuat keputusan dan meninjau ulang untuk menjadi pembelajaran jika ada kasus serupa di kemudian hari. Terima kasih. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil ini sepertinya sudah sangat lengkap ya Pak ya. Mulai dari menganalisa, berkoordinasi dengan berbagai pihak, mengadakan musyawarah dengan guru-guru, serta Bapak membuat keputusan dan meninjau ulang supaya menjadi pembelajaran di hal selanjutnya. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Karena dengan komunikasi yang efektif, maka akan mengurangi dilema yang ada. Untuk kasus-kasus seperti itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin yang kita harus siap dikritik. Kadang keputusan yang kita buat sudah dipikirkan secara matang-matang dengan berbagai macam pertimbangan kebaikannya. Masih saja dianggap tidak bijak, akan selalu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, tantangannya menyiapkan mental, terus belajar agar menjadi pemimpin yang bijak. Terima kasih. Jadi memang sebagai kepala sekolah nampaknya kita harus siap dikritik ya Pak. Hal ini menjadi pembelajaran yang sangat penting nih bagi saya sebagai calon guru penggerak dan calon kepala sekolah, Pak. Jadi Pak, biasanya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan selama ini? Baiklah, kalau selama ini yang saya lakukan, kalau jadwal untuk penyelesaian kasus
dilema etika tidak ada jadwal secara khusus. Biasanya bersifat situasional atau tergantung situasi dan tergantung ada masalah tidaknya. Jika ada dilema etika tertentu, tentu saya tidak bisa memutuskan di tempat secara langsung atau secara spontan. Tentu harus melewati prosedurnya. Jika berkaitan dengan murid, ada jalur mulai dari wali kelas, guru BK, wakil kesiswaan, barulah muaranya ke kepala sekolah sesuai dengan tingkat dilema kasusnya. Terima kasih. Jadi dalam penyelesaian biasanya kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak ini Pak, biasanya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Baiklah, selama ini kalau pihak yang biasanya membantu penyelesaian kasus dilema etika ini adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan juga kadang-kadang komite kami libatkan. Terima kasih. Jadi biasanya Bapak melibatkan waka, guru BK, wali kelas. Kalau memang diperlukan, Bapak melibatkan komite sekolah seperti itu ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan atau dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Dari beberapa pengalaman dilema etika yang pernah saya hadapi, poin-poin penting yang dapat dijadikan pembelajaran dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi, karena dengan komunikasi yang baik akan mempermudah kita dalam pengambilan keputusan. Kemudian keputusan yang kita buat benar-benar harus dengan pertimbangan yang sangat matang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih. Baiklah Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Bapak berbagi pengalaman menjadi ilmu baru juga bagi saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses selalu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.